teman-teman apakah ada kendala juga, karena nanti kita akan lebih interaktif di kolom komentar. Kalaupun nanti teman-teman ada yang ingin bicara langsung dengan pemateri, akan kami fasilitasi seperti itu. Jadi kita bisa tunggu terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Terima kasih.
Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi Skill Fest hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang semangat ya di siang yang panas kali ini. Ini kalau misal semuanya lihat, para peserta di sini yang sudah bergabung lihat, ini dari cahayanya walaupun agak mendung tapi ini tetap hawanya panas ya teman-teman kalau di Surabaya. Harapannya di daerah teman-teman lebih sejuk ya. Jadi kita kelasnya hari ini juga bisa lebih lancar. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, perkenalkan saya Ubay yang hari ini akan menemani teman-teman untuk diskusi di sesi siang pada hari ini. Skill Fest ini merupakan sebuah program ya sebagai pengantar di awal kolaborasi antara Daya5 dan juga Hayvela yang bertujuan untuk membantu teman-teman semuanya yang sudah terdaftar nggak cuma buat belajar teman-teman tapi juga bisa lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Di Skill Fest sendiri teman-teman harapannya proses belajarnya nanti juga bisa lebih lancar karena dilakukan secara online melalui platform Hayvela seperti yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Dan Hayvela sendiri, teman-teman merupakan platform event digital yang menghubungkan peserta dengan berbagai macam program, pelatihan, dan juga peluang yang terkoneksi langsung dengan industri secara lebih luas. Jadi di sini teman-teman juga nggak cuma ikut kelas, nanti harapannya setelah acara ini, topik kali ini adalah Adobe Illustrator, teman-teman juga akan dapat mentoring one-on-one CV dari para expertise dari 5. Nah, supaya teman-teman juga bisa langsung belajar dengan para narasumber keren kita pada hari ini, kita nggak usah lama-lama ya buat di opening kali ini. Kita langsung aja ketemu dengan Mas Gusti yang akan menginformasikan teman-teman materi yang menarik soal Adobe Illustrator. Nah, nantinya teman-teman mungkin untuk disclaimer di awal ya, kalau misal teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung aja cek di kolom komentar atau misal teman-teman mau naik nih, mau face to face, mau tanyain langsung sama Mas Gusti pertanyaannya itu juga boleh. Nanti info aja di kolom komentar, nanti sama saya akan dinaikkan agar bisa face to face dengan Mas Gusti. Mas Gusti. Oke, kalau gitu saya undang dulu Mas Gusti untuk bertemu kita semua. Halo, Mas Gusti. Hai teman-teman semuanya. Oke, Mas. Ini suaranya sudah jelas, Mas Gusti. Siap. Jadi tinggal bisa Sudah. Suara dibuka saya udah aja. jelas ya? Saya Jelas banget. pakai tambahan mic nih supaya Jelas banget, tambah Mas. crunchy. Sip, Oke. sip. Oke, kalau gitu Mas Gusti, kita langsung mulai aja sesi Mas Gusti, silakan. Boleh. Baik, terima kasih Mas Ubay dan teman-teman di Hayvela dan juga Daya5 dan di Klub juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang menjelang sore ya. Sabtu-Sabtu kok pada ikut kursus ya. Sabtu-Sabtu kok nggak keluar ya. Menarik ini. Jadi begini teman-teman. Kemarin beberapa waktu lalu sih kita dikontak sama teman-teman Hayvela buat ngobrolin tentang apa nih yang bisa di-share buat langsung praktek. Udah, karena kebetulan saya ini punya pengalaman 10 tahun di desain grafis, maka kita ajarin aja. Nah, pertanyaannya sangat-sangat sederhana sekali. Kenapa kok nggak pakai itu, Mas? Aplikasi-aplikasi yang ada aja, yang langsung to the point, yang langsung ini, yang langsung itu. Nggak perlu pakai Adobe, nggak perlu pakai apa namanya Corel Draw. Kan itu bisa pakai Canva, bisa pakai apa. Oke, teman-teman, kebetulan di sore hari ini ya, ini udah sore sebetulnya bukan siang. Panas ya masih ya di Surabaya, Masya Allah. So di kali ini ya, kalian bisa panggil aku Mas Gusti aja, nanti silahkan nggak ada masalah. So kita akan bahas tentang yang namanya Adobe Illustration, Adobe Illustration yang itu Illustrator ya, yang nanti itu mencakup basic tentang apa aja sih yang diperlukan. Karena gini guys, Adobe Illustrator itu sebetulnya kalau kita mau lihat, dia adalah aplikasi profesional ya. Banyak sekali orang-orang yang pakai Adobe Illustrator dan bedanya apa sih sama Photoshop? Mesti banyak yang tanya nih. Aku nggak ada slide karena kita hari ini langsung praktek. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kita pengenalan interface-nya dulu. Setelah itu kita coba basic shapes. Setelah itu nanti kegunaannya apa, gimana ekspornya, jadinya kayak gimana, buat apa sih ya. Oke. Yang pertama perbedaannya apa sih sama si Photoshop ini? Adobe Illustrator atau kita bisa panggil AI ya, bukan Artificial Intelligence, itu adalah salah satu aplikasi dari Adobe Suites atau Creative Suites ya, Adobe CC ya, Creative Creator ya, di mana Adobe
Illustrator ini lebih banyak bermain tentang yang namanya vektor. Vektor itu apa sih? Vektor itu sebetulnya mengenai sebuah, kalau bisa dibilang ya teman-teman yang kalau lihat di screen semuanya, pernah nggak teman-teman melihat ada gambar yang pecah sama ada yang enggak? Nah, kalau yang pecah itu gampangannya adalah bitmap. Pakai bitmap. Itu tugasnya si Photoshop. Kalau si AI itu biasanya ngasih tahu ini ada gambar-gambar poster, terus ada ilustrasi kayak komik atau apa. Biasanya orang-orang pada pakai yang namanya Illustrator. Nah, kali ini teman-teman, aku pengen betul-betul langsung jump in ke yang namanya praktek, ke yang namanya kita mengerti Illustrator. Yang pertama mungkin nanti aku akan breakdown ya. Kita di paruh pertama, di 15 menit pertama sampai 30 menit pertama, itu kita akan lihat interface-nya apa aja, tools-tools yang gampang banget digunain, tools-tools yang betul-betul nanti teman-teman itu, oh ini ternyata ini. Jadi betul-betul tools ini powerful, satu tools itu sudah powerful, dan mungkin nanti akan sedikit ada praktek ya, dan mungkin ada hotkeys ya, dimana nanti teman-teman bisa banget melihat caranya gimana, terus ini gimana. Oke, tanpa berlama-lama ria ya teman-teman, yuk kita masuk dulu, saya share screen dulu ya teman-teman, allow share windows, oh no, share, sorry. Oke. So this screen, ya teman-teman lihat screen saya ya sekarang ya. Saya sedang buka Adobe Illustrator 2026 ya. Ini. Nah, saya nggak pakai bajakan ya teman-teman, maaf. Apa namanya, kalau teman-teman ada yang pakai bajakan, ya bedanya cuman bisa ini aja lah. Bedanya cuman bisa generative fill aja. Jadi kayak gini nih bisa di generative fill nanti di sini nih. Nah, di sini nanti ada properties, bisa generative fill di sini nih. Bisa nih. Nah, teman-teman, so kita mulai ya dari pertama. Mungkin ini kita singkirin dulu atau kita buat layer baru aja deh. Oke. So, teman-teman, ketika teman-teman pertama kali buka, klik ini, nanti teman-teman akan ada pop-up yang namanya New Document. Ya, New Document ini saya kasih tahu dulu nih, teman-teman. Begitu teman-teman buka, nggak langsung ada kanvasnya. Ya, media di Adobe Illustrator itu, atau ini, putih-putih ini namanya kanvas ya, teman-teman. Nah, kanvas ini gunanya adalah untuk kita kerja objek apapun yang kita buat, teks apapun yang kita buat itu ini kita di sini semuanya. So, yang pertama adalah kita tentuin dulu judulnya apa. Misalnya kita kasih aja Skill Fest 2026 2 gitu aja ya. Nah, teman-teman di preset details ini teman-teman bisa pilih berbagai macam karakteristik atau mungkin spesifikasi yang teman-teman butuhkan. Di sini ya, kalau yang asli ini, maaf ya. Di sini ini ada banyak banget pilihannya, mulai dari mobile ya. Dia ada banyak-banyak, ada view more, nanti bisa klik banyak banget. Dan ini udah ada template-nya gratis juga nih di sini. Jadi hampir sama kayak Canva ya. Kalau teman-teman klik nanti yang free ini nanti dia akan buat template. Jadi teman-teman tinggal masukin foto atau mungkin objek lain lah intinya. Kalau di web teman-teman udah langsung ikutin aja webnya ya, standarnya adalah 1366 kali 768. Kalau yang large 1920 kali 1080 ya, HD ya. Nah, print kalau pernah ini print nanti bisa pakai print large. Kalau biasa teman-teman pakai buat baliho atau teman-teman pakai buat apa namanya spanduk gede, bisa juga nanti mainnya main di sini di ukuran ya. Kita jelasin satu-satu dulu. Jadi yang pertama teman-teman tadi preset details kita kasih skill fest 2026 karena kita ini bukan buat print. Nanti aku jelasin dulu ya untuk print atau enggaknya. Kita pakai mobile aja atau bisa pakai print nanti kita ganti. Nah, teman-teman, kita pakai aja print deh, jangan yang ini deh. A4 kita pakai sentimeter ya. A4 ini 21 cm width-nya, lebarnya, height atau tingginya itu 29,7. Orientasinya bisa kita ganti nih, mau portrait atau landscape. Kita pakai yang portrait, artboard-nya atau kanvasnya tadi, si kanvas tadi, itu kita jadikan satu. Nah, teman-teman, bedanya dengan Photoshop, Adobe Illustrator ini dia main layer. Dia layernya tidak main layer seperti Photoshop. Kalau Photoshop, itu biasanya kita harus klik layer itu, baru kita gerakin objeknya. Kalau di sini, mau layernya ada berapa ratus di sini, atau berapa puluh sih biasanya, nggak sampai ratus ya. Itu kita klik aja, nanti dia akan ngikut gitu loh. Dan kita bisa nge-lock nanti di sini. Ya, oke.
Setelah teman-teman udah nih ya, udah dapet nih, kita bleed-nya di nolin semua aja ya. Background konten bisa transparan, bisa macam-macam. Nanti silahkan aja mau misalnya white, mau misalnya transparent, terserah. Nah, ini yang membedakan teman-teman. CMYK atau RGB ya. CMYK itu khusus untuk print, sedangkan yang RGB, red, green, and blue itu buat layar. So, teman-teman CMYK, cyan, magenta, yellow, and can biasanya atau apa namanya black ya. Jadi CMYK ini adalah untuk jenis dokumen yang akan di print out. Harus diingat. So, CMYK itu untuk print. Mau itu print di printer biasa, nanti mau cetak digital, offset printing, atau mau apapun itu kalau untuk print atau yang outputnya adalah print, maka teman-teman pilih CMYK. Nah, sekarang kita belajar dulu yang RGB, red, green, and blue. Yang which is itu untuk screen. Ya, raster effect kita pakai yang medium aja ya. Setelah itu preview mode-nya default, mode setting kita lihat dulu. Nah, di sini ada macam-macam ya. Di sini preview mode-nya default aja, nggak usah. Ininya profilnya pakai yang print tadi, boleh ya. Ini size-nya A4 tadi, unit point-nya kita pakai, sebenarnya ini cuma lebih detail aja daripada yang tadi sih. Kita pakai cm. Setelah itu kita orientation-nya pakai ini, kita pakai CMYK, kita pakai RGB dulu aja karena kita mau buat sesuatu nih. Nanti ini kita pakai medium, preview mode oke. Setelah itu tinggal create document, blam. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan artboard kita atau tampilan si canvas kita. Oke, sekarang kita kenalan sama tools-tools di sini sama di sini. Ini powerful banget, teman-teman. So, kalau udah keluar artboard-nya ini, teman-teman, yang teman-teman lakukan pertama itu bingung biasanya. Ini pencet apa kita? Mau ngapain sama ini? Terus Adobe Illustrator itu gimana sih makainya? Kok bingung? Oke, teman-teman. Yang teman-teman harus tahu pertama dan teman-teman harus munculkan, biasanya udah muncul ya, itu adalah di sini Windows atau window kecil ini ya, yang di sini sebelah kanan itu ada layer, artboards, asset export dan properties. Dan ini kalau nggak muncul teman-teman ya, teman-teman bisa ke Windows ya. Setelah itu cari yang namanya layers. Ini dia. Pem. Nah, kenapa kok ini penting, Mas? Kok harus ditampilin? Karena nanti kita juga akan melihat dari layers ini. Contoh seperti ini. Ya, saya ambil contoh ya. Ini kalau misalnya ini kerjaan saya ya, teman-teman. Ya. So, ini adalah mood board saya. Ini saya coba aplikasikan. Jadi nanti, dan ini kerjaan saya, teman-teman. Nah, kalau misalnya saya udah selesai sama si layer Jepang, saya mau pergi ke Singapura, Malaysia misalnya, nanti saya tinggal ganti aja gitu loh. Jadi, kita cuman tinggal ngerjainnya per layer, tapi objeknya kalau layer dua-duanya yang nyalain sama-sama atau diliatin, maka kalau kita pencet ini dia akan ngikut nih layernya. Nah, ini bedanya Adobe Illustrator dengan Photoshop. Dan Illustrator itu mostly kita mainnya adalah shapes dan objek. Kotak, segitiga, lingkaran, nah gini oval atau yang lain-lainnya, atau misalnya pakai pen. Nah, ini powerful banget teman-teman. Nanti kita sama-sama belajar lah, insya Allah. Oke, so kita balik lagi ke skill fest ini ya teman-teman di artboard kita sekarang. Kita ini ada yang namanya artboard, udah tahu ya. Ini tadi ukurannya adalah A4. Aku kasih tahu dulu nih, A4 kita mainnya. A4 portrait. Yes, oke. Kalau udah selesai, kita gedein aja dari sini, manual dulu. Nanti kita baru belajar ya sisanya. Karena ini basic teman-teman. So, wait. It should be, oke deh. Ini dia. Kita ganti aja biar keren. Kita jangan pakai Arial kali ya. Pakai bebas aja kali ya. Oh, F1 dulu aja deh. Oke. So, A4 portrait. Di sini sudah ada tulisan artboard ya. Kalau teman-teman pakai Adobe Illustrator 19, 20, 21, 22, 23, itu nggak ada tulisan artboard-nya. Dan ini memang sedikit kadang-kadang annoying, tapi ini membantu ya. Ketika sudah di 24, 25, 26, Adobe Illustrator yang 24, 25, 26, ini akan muncul dengan sendirinya. Teman-teman bisa kasih tanda aja di atas ini buat ngasih tahu ini artboard nomor berapa, karena nanti kita juga akan belajar nambah artboard nih. Klik. Nah, sorry, artboard sini. Klik. Nah, tuh, sebelahnya ada ya. Oke. Yang pertama adalah kita akan belajar atau kenalan sama tools-toolsnya di sini dulu teman-teman ya.
Teman-teman ngeliat nggak sini? Oh ya, ngeliat. Alhamdulillah. Oke, so kalau teman-teman bisa tahu ini gimana cara zoom in-nya ya, bisa nggak ya? Coba deh kita lihat di sini, zoom-nya bisa nggak? Oke, kita pilih. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, teman-teman, kalau misalnya ini nggak muncul, teman-teman bisa klik aja di sini, application frame, ya. Atau nggak gitu, toolbar ini. Nanti akan keluar ini. Ya, diklik aja di window, ya. Tab paling atas. Oh ya, saya pakai Mac ya. Kalau di Windows paling atas diklik kanan mungkin di filenya sini atau pokoknya cari di tab Windows ini. Kalau udah nanti cari aja application frame, terus control, have bar, ini diaktifin aja. Boleh di screenshot dulu teman-teman ya. Ini yang saya aktifkan ya. Nah, teman-teman juga bisa yang namanya nge-save si workflow-nya ini. Kalau kita bilangnya workflow ya, bisa workflow ya. Sebentar. Sebentar teman-teman, sebentar. Oke, teman. Maaf teman-teman, ada gangguan. Maaf. Oke, Ada Mas. gangguan, Mas. Maaf. Jadi tadi sampai mana? Oke ya, sampai di sini ya. Pokoknya di Windows ini kalian bisa yang namanya nge-screenshot dulu ya. Jadi application frame on, application bar-nya on, control-nya on, help bar-nya on. Terus di sini nanti teman-teman bisa nih, nanti akan muncul ini. Kalau misalnya kalian mau ada yang kayak gini, Mas ini kok begini ya, aku nggak pengen, aku pinginnya jelas, gimana nih? Oke, tinggal diklik aja, di sini ada panah kecil banget di ujung kiri ini. Ya, aduh, kecil banget ya, nggak bisa di zoom ya teman-teman ya. Tapi teman-teman yang pegang bakal tahu. Oke, setelah itu teman-teman kita akan pakai toolbar atau tools yang namanya selection tools. Selection tools ini sangat powerful teman-teman ya. Jadi ada selection tools dan juga ada sebelahnya namanya direct selection tools. Ada yang namanya selection tools V ya, hotkeys-nya. Jadi kalau di teman-teman pencet V ini ketika teman-teman klik itu ya, nanti teman-teman akan dapatkan ini. Kita pencet V, panahnya warna hitam. V. Ini namanya selection tools untuk menyeleksi. Jadi kegunaannya sama ya kayak mouse biasa. Ini ibaratnya kayak ya udahlah ini mouse biasa, tapi kalau teman-teman ngeklik di sini, teman-teman bisa pindahin di mana-mana macam-macam ya. So, teman-teman bisa yang namanya menggunakan direct selection tools. Selection tools atau V. Nah, sekarang kita bahas saudaranya ya. Serupa tapi tak sama. Dulu waktu saya belajar dan diajarin ini, saya sukanya bilangnya adalah ini saudara kembar, serupa tapi tak sama. Ya. Kok bisa, Mas? Bedanya apa? Oke, tadi kalau kita mengenal V, ya, kita juga harus mengenal A. Kalau kita mencet A, dia panahnya berubah jadi warna putih nih. Kita lihat di layar, ya. Kita pencet V, hitam. Kita pencet A, putih. Nah, putih ini dia sama juga bisa seleksi. Lihat, notice teman-teman, ketika kita pakai selection V, ya, selection tools, dia akan ada yang namanya box. Ini namanya bounding box ya, teman-teman. Ini kita bisa skew, kita bisa mirror, kita bisa macam-macam lah dengan ini. Tapi ketika kita pencet A, yang keluar hanya garis bawah atau underline ini aja. Ada tulisannya anchor kalau kita misalnya ini. Kalau misalnya kita pencet, klik. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Oke, saya jelasin dulu, teman-teman. Saya akan buat simple shape dulu. Simple shape, mungkin ini kita ganti warnanya jadi warna orange saja kali ya, biar keren. Oke, kita pakai V atau pakai selection tools, V. Oke. Setelah kita pakai V, kita kalau klik ini, kita klik tahan, ya, klik tahan di mouse, kita drag kemana-mana, ini gampang banget, enak banget gitu loh. Nah, ini mau dipindahin ke sini kah, mau di sini kah, mau misalnya nanti teman-teman gandain lagi, ini bisa semuanya, nanti aku ajarin. Nah, ketika teman-teman pakai V ini, ya, dia akan muncul lengkap nih, detail nih, ujung ke ujung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik yang kita bisa tahu. Apa sih gunanya 8 titik ini? Nah, ketika teman-teman menggunakan objek, nanti ya kita akan belajar yang namanya rectangle tools ya. Dan ini juga the most powerful juga sebetulnya. Karena teman-teman di desain grafis itu kita
yang namanya desainer grafis itu kita nggak boleh ngelihat semuanya itu secara langsung. Kita kadang-kadang sangat teknis dan detail banget. Jadi kalau misalnya shapes-nya itu mungkin bajunya orang, kita ngelihatnya itu kotak, terus setelah itu ini mungkin bentuknya tabung, mungkin di sini ada oval atau gimana. Nah, kalau di sini Adobe Illustrator ya teman-teman. So, kalau teman-teman lihat, kalau kita pakai V, kita pakai atau kita hover ya, kita apa namanya ada di atasnya ini ya, nggak diklik dulu nih. Kita bisa tarik ini buat nge-skew dia jadi objek yang lain. Tapi tetap dia punya anchor di sini ya. Kalau misalnya kita gerakin yang tengah, maka anchor-nya dia di sini. Jadi tergantung si objeknya akan stay di mana sesuai dengan yang kita tarik. Oke. So, kita balik lagi ke sini. Itu tadi untuk selection tools ya. Dan ini juga bisa buat selection apapun itu. Kalau misalnya ada objek ya di sini. Ya. Ini bisa di selection juga. Dua ini juga bisa dipindah. Intinya sama lah ya. Kayak kita pakai mouse pada umumnya. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang kita pakai saudara kembarnya dia. A atau Direct Selection Tools. Nah, ketika panahnya ini sudah berubah menjadi warna putih, kalau kita select, dia nggak akan ada yang namanya si warna putih tadi, kotak-kotak putih atau titik-titik putih tadi. Ini pakai V ya. Ini akan ada yang namanya titik-titik putih. Ketika kita pakai A, ini akan ada titik biru dan ini masih ada. Lingkaran warna biru ini masih ada. Gunanya untuk apa, Mas? Ini juga nih. Oke. Teman-teman, kadang-kadang kita bingung kalau di Adobe Illustrator itu pakai apa sih supaya bisa buat trapesium atau misalnya buat segitiga deh. Sebenarnya ada caranya. Cuman untuk awal-awal supaya teman-teman semuanya itu gampang lah mengerti dan bisa difahami, maka yuk kita lihat. Kalau kita pakai selection tools, maka kegunaan dari direct selection tools ini adalah kita bisa ngeklik si anchor ini dan kita bisa tarik sesuai dengan kemauan kita, kehendak kita. Nah, jadilah dia segitiga. Jadi, kalau kita pakai V, kita tarik, maka yang berubah adalah dimensinya. Ya, volume atau dimensinya dia berubah. Tapi kalau kita pakai A atau direct selection tools tadi si ini, ya. Ini yang berubah, kita klik satu, yang berubah adalah bentuknya. Nah, ini sudah jadi bentuk asimetris. Lalu jadi simetris lagi. Mas, bisa nggak aku misalnya balikin dari awal lagi? Bisa. Kalau misalnya nggak bisa, gimana? Ya udah, nanti kita buat lagi aja. Tapi kalau misalnya ini, untuk kali ini, tujuan kalian adalah ekspor dulu. Ya, karena ada beberapa tools yang memang nanti sangat berguna buat kalian. Ya, oke. Tadi A sama V udah ada nih. Sekarang kita kenalan sama, oh ya, A nih lagi nih. Kalau V, ya, ini tadi, dia nggak ada yang namanya ini ya, lingkaran biru ya. Kalau A ada. Tugasnya apa sih ini? Lingkaran biru ini. Nah, lingkaran biru ini sebenarnya kalau kita ngeklik satu, ya, satu sisi, maka dia akan ngebengkokin. Ya. Corners namanya. Corneringnya ini akan belok. Tuh, dia sampai full kayak gini. Bisa setengah lingkaran gini, seperempat lingkaran, maaf. Nah, kalau kita nggak ngeklik salah satu, semuanya ikut bengkok, semuanya ikut belok. Semuanya ikut jadi round. Ya, dan akhirnya yang tadinya adalah bujur sangkar atau kotak, kita ubah jadi lingkaran, full. Ya, ini cara gampang. Tapi ada lagi cara lebih gampang lagi untuk buat lingkaran. Jadi teman-teman sekarang teman-teman bisa coba di obviously di Adobe Illustrator-nya masing-masing. Kalau nggak ada yang punya Adobe Illustrator, silakan bisa. Mungkin ini nanti direkam ya. Jadi mungkin bisa ulang lagi ya. Dan saya bukan endorse yang bajakan teman-teman, tapi kalau teman-teman memang mampu dan bisa, pakai aja yang asli. Karena yang asli itu lebih bagus banget karena dia nanti ada Adobe Creative Suite-nya gini. Jadi dia akan ada yang namanya ini. Ya, Adobe. Ini kelihatan nggak ya, teman-teman? Ada lah ya kelihatannya. Nah, jadi di sini teman-teman nanti akan banyak sekali dapat aset, ada aplikasinya seperti apa ya. Terus habis itu nanti kalian bisa upload juga di sini. Itulah nanti benefitnya kalau kalian pakai yang asli ya. Saya jarang pakai cloud-nya ini karena dia terbatas banget, cuman berapa 50 giga kalau nggak salah. Saya lebih banyak pakai storage ya, atau local storage atau file yang ada di hard disk internal saya.
Jadi teman-teman, kita balik lagi. Ya, oke. Sekarang tadi udah kenalan sama tools yang A sama V. Ini V ya. Select entire objects ya, sama. Ini di apa namanya keterangannya sama. Kalau kita pencet learn more tadi sama aja ya. Selection-nya. Terus kalau kita pakai yang A, direct selection, kita bisa ngerubah macam-macam nih. Nah, ya, select and adjust anchor points and segment to reshape path ya. Jadi ini namanya anchor point. Anchor point. Jangkar, poin jangkar. Nih, kalau bahasa Indonesianya poin jangkar. Ini penting banget setiap di Adobe Illustrator karena kita kenalnya adalah objek. Setiap objek di Adobe Illustrator itu memiliki anchor point. Either itu mau bulat, lingkaran, dia pasti punya anchor point. Nih, ini bisa kita macam-macam nih. Tuh. Terus si handle-nya ini, ya, kita bisa macam-macamin dia bentuknya. Jadi bisa, super bebas banget. Nah, bedanya apa sih sama Canva atau sama yang lainnya, Mas? Oke, Canva itu didesain untuk orang-orang yang memang dia punya apa namanya mobilitas tinggi. Jadi kalau kita lihat biasanya sudah ada template, mereka tinggal ngisi. Edit bisa nggak? Bisa. Dan itu hampir sama sebetulnya sama kayak Corel. Tetapi AI atau Adobe Illustrator dia menawarkan sekali lagi menawarkan kebebasan bagi orang-orang yang mau ekspor. Dan banyak banget desainer-desainer di luar sana ya yang saya kenal, salah satunya mungkin yang teman-teman tahu yang suka bikin logo dari Bali itu dia menggunakan Adobe Illustrator ya. Karena Adobe Illustrator itu sangat fleksibel sekali dan dia betul-betul gampang sekali aplikasinya. Once you know it, you can quit for it ya. Jadi nggak akan bisa keluar dari situ, teman-teman. Once you know it, teman-teman akan ngerasa enak banget dan itu bener-bener simplified banget ya. Tapi sekali lagi itu preferensi. Karena saya belajar dari AI dulu dari Corel, sekarang belajar AI dan akhirnya ya saya jadi desainer AI ya, Adobe Illustrator. Oke. Setelah kita kenalan sama yang namanya A dan V, saya akan skip ini ya, pen tool sama curvature dulu. Ini nanti ya. Saya akan masuk ke yang namanya shapes ya, shapes atau bentuk. Di depannya teman-teman semua ini ada rectangle atau bujur sangkar atau kotak kita bilang ya. Bujur sangkar kayak zaman-zaman SD dulu ya, dibilang bujur sangkar. Sama sisi semuanya. Terus, Mas, gimana kalau kita mau jadikan ini apa namanya persegi panjang? Tadi kita udah pakai tools ya, kita udah ganti dulu pastikan kursornya ini. Nah, si kursor ini warnanya adalah hitam. Kalau kita goyangin ya, ini pastikan hitam. Kalau udah di A gini kita nggak akan ada tarikannya nih. Si anchor point yang buat narik tadi, buat ganti dimensi. Kita harus gantikan V dulu. Ya, A dan V. Ingat. A di keyboard, V di keyboard. V selection tools, A direct selection tools. V A V A E. Nah, oke. Nah, kita pakai V. Setelah itu kita klik objeknya ya. Pastikan teman-teman masih ada di layer 1 ya, teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa tarik garis ini bisa sesuai dengan kemauannya teman-teman. Mungkin nggak sepanjang inilah. Oke. Ini adalah basic shapes. Mas, lupa gimana caranya tadi itu buat nampilin atau apa namanya ngebentuk si bujur sangkarnya ini dari awal. Kok itu kan Mas tadi kan udah datang, udah dapat ya, udah ada langsung. Gimana nih munculinnya? Itu yang sering tanyain. Oke, sekarang kita pergi ke toolbar sini ya. Teman-teman, di sini ada ellipse tool. Mungkin kalau nggak ada, teman-teman bisa klik ya di sini. Klik kanan ya. Klik kanan, bukan klik kiri ya. Nanti teman-teman akan melihat ada rectangle tools, ada ellipse tool, ada polygon tool, ada star tool, ada line segment tools. Ini saya jarang pakai ya. To be honest, yang ini saya sering pakai nih. Polygon, star tools dan macam-macam. Nah, ketika teman-teman di sini ada M sama L. Nah, ini adalah hotkeys teman-teman. Hotkeys ini memudahkan kalian buat langsung, oh M itu ada rectangle, L itu adalah ellipse kita bilangnya, bukan diagonal atau bukan curve atau apapun itulah yang berhubungan dengan ini. Bilangnya adalah ellipse tool. Nah, teman-teman, kita klik aja si M ini, rectangle tools, atau bisa di toolbar ini. Oke, kita di sini dulu. Setelah itu kita klik dulu, kita klik di sini, si kursornya akan berubah tuh. Nih, dia akan berubah jadi kayak crosshair ini jadi kayak ini nih, kayak apa ya, pointernya tembak ya, kayak pointernya tembak. Nah,
Ketika pointernya tembak ini ada di kanvas kita, ya teman-teman, yang teman-teman bisa lakukan adalah tinggal diklik satu kali, lalu di drag. Nah, di drag aja terserah. Mau coba yang sebebas-bebasnya, yang gede sekalian, yang kecil sekalian, nggak apa-apa. Jadi betul-betul teman-teman lihat nih. Nah, aku buat yang ini aja. Mas, gimana cara pastikan kalau ini simetris, Mas? Kan kita nggak tahu. Oke, kita pencet dulu si M, ya. M adalah rectangle tools, ya. Rectangle tools. Setelah itu kita coba pakai, ya. Tek. Ini kan nggak simetris. Cara simetrisnya gimana, Mas? Gampang banget. Yuk, cara simetrisnya adalah ketika teman-teman sudah ada crosshair-nya ini, yang apa namanya, kayak tembak ini, teman-teman udah mulai narik, teman-teman tinggal pencet yang namanya shift. Ditahan shift-nya. Oke, saya coba pakai shift, ditahan ya, teman-teman. Oke, ini di apa namanya, tanpa shift. Ya, tanpa shift. Sekarang kita gunakan shift dulu. Plep. Kita tahan. Iya, dia akan membuat rectangle sempurna atau simetris, ya. Oke, so teman-teman bisa sudah memulai ya, karena kita tadi udah mulai ya, kita cocokkan aja dulu. Wih, jadi shapes nih, kita keren. Oke, kita gedein lagi supaya sama. Iya. Oke. Oke, so teman-teman, maaf. Oke, baik lagi teman-teman. So ini kita udah dapat ya 3 shapes ya. Teman-teman bisa mulai pakai 3 shapes ini dan teman-teman udah bisa nih yang namanya nanti buat apapun di sini. Ya, terserah teman-teman bisa mulai pakai rectangle. Oke, ellipse-nya gimana Mas? Oke, ellipse-nya belum. Kita pergi lagi ke tools rectangles ini, kita klik kanan sampai ada menu nih ellipse tool atau pakai L. Di keyboard teman-teman semuanya, L dan M. Tadi kita kenalan sama V sama A, kita pakai L dan M. L kita pakai. L adalah ellipse tool. Nah, ini dia. Bisa buat ellipse ya. Dan ini teman-teman yang tadi saya sampaikan. Kita nggak akan lihat yang namanya pecah di sini. Tuh, ini adalah vektor teman-teman. Kalau gambar ya, kita mungkin akan seringnya ngelihatnya adalah pecah. Kalau di Adobe Illustrator, ketika kita berurusan atau kita lagi project, lagi kita ngerjain, kita nggak akan lihat pecah kalau kita buat sendiri, ya. Tuh, nggak akan lihat pecah. Kita walaupun udah di zoom paling gede juga nih, tuh nggak akan pecah dia. Ya, oke. So, kita balik lagi teman-teman. Kita tadi udah ellipse tool, pakai L. Setelah itu kita gunakan ellipse tool kita dengan macam-macam, bisa dibuat seperti ini teman-teman. Kalau misalnya Mas, gimana cara buat apa namanya presisi atau biar pas? Ayo, gimana tadi caranya? Tekan shift. Kita pencet dulu L, pastikan ada crosshair. Setelah itu klik dan tahan atau drag sambil ditahan shift-nya. Pep. Nah, hasilnya adalah ellipse tool. Teman-teman, di 30 menit ini tadi saya bilang, teman-teman seharusnya akan sudah sedikit paham. Karena ini pengaplikasian ini bisa dibuat untuk CV-nya teman-teman. Nah, nanti aku ajarin. Karena kemarin aku baru aja buat CV juga nih. Ada salah satu nih. Intinya nanti teman-teman, karena ini di ini ya, tuh kan bisa seperti ini, bisa gini, macam-macam ya teman-teman ya. Ya, bisa macam-macam ya. So, kita balik lagi ke sini. Jadi, skill yang teman-teman dapetin ini, nanti teman-teman juga bisa masukin ke dalam soft skill di CV-nya atau resume teman-teman semuanya. So, ketika teman-teman nanti mulai mengulik, teman-teman mulai nyoba-nyoba, jangan biarkan proses teman-teman ini berhenti. Artinya, kalau teman-teman nanti udah mulai nyemplung atau udah mulai pakai AI, coba cek di YouTube semuanya banyak banget ya di situ. Ya, kalau di Indonesia kemarin saya belum pernah ketemu sama instruktur AI yang dia ngajarnya kayak ini ya, yang betul-betul detail ya. Kalau ada, itu pun dari luar ya. Kalau teman-teman memang nggak bisa bahasa Inggris dan pengen belajar AI, kayaknya banyak tuh. Tapi nggak yang step by step. Dia sesuatu aja, maksudnya kayak tematik aja, buat ini, buat itu. Tapi that's good to know and that's good to that's good for lesson ya, teman-teman. Oke. Tadi kita udah kenalan A, V,
terus abis itu kita kenalan L sama M, sekarang kita kenalan sama yang namanya text tool. Text tool, T. Nah, text tool itu yang ada tulisannya T di sini. Type text atau type tools boleh, terserah. Teman-teman biasanya type tool, ada yang bilang text tool, ada yang bilang type text tool, macam-macam. Tapi T, simple banget. Tadi kita kenalan sama V, kita kenalan sama A, kita kenalan sama M, kita kenalan sama L, sekarang kita kenalan sama T. 5 tools ini udah cukup untuk buat yang namanya resume tadi. Serius banget, serius banget. Oke, so sekarang kita akan buat yang namanya text tool tadi. Text tool ini kalau kita klik, dia akan ada yang namanya seperti ini. Panahnya kecil, ada kotaknya. Terus abis itu dia ada kayak, kalau teman-teman Word itu apa sih namanya, dia yang pop up terus itu typing indikatornya ya. So kalau teman-teman klik di manapun itu ya, kecuali di box ya, kita bilang di canvas dulu ya, dia akan mengeluarkan seperti ini. Plop, lorem ipsum. Nah, lorem ipsum ini adalah standarnya. Jadi ini sebenarnya nggak ada isi apa-apanya ya, maksudnya nggak ada arti apa-apanya ya, dia hanya penanda aja bahwa ini ada teks. Dan so many ways to use a text tool, banyak banget cara untuk menggunakan text tool ya, tapi yang paling saya suka adalah dengan cara kita pencet T ya, di keyboard kita pencet T. Ya, oke. Kita pencet T, thread. Udah kayak gitu, kita perilakukan dia kayak si rectangle tadi, atau bujur sangkar, atau si ini. Kita drag, kita pakai text tool, kita sebarin seperti ini, atau kita buat shape seperti persegi panjang. Setelah itu kita lepas kliknya, klik kirinya, pop, dia akan keluar yang namanya nih, keluar yang namanya lorem ipsum dolor sit amet, bla 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 bla. Nah, ini teman-teman cara paling gampang. Pak, bedanya apa? Mas, bedanya apa sama yang ini ya? Sama yang lorem ipsum atas ya? Oke, ini bedanya di sini. Teman-teman, kalau teman-teman bingung, biasanya itu kendala desainer adalah bingung cara buat ngerapetin atau justify, atau yang namanya kalau di Word ya, kita Microsoft Word ya, itu biasanya rata kiri, rata kanan, atau rata tengah gitu. Kalau dia pakai ini, kita pakai lorem ipsum ya. Kalau ketika kita klik satu kali di text atau type tool, dia hanya keluarnya lorem ipsum. Tapi ketika kita klik dan kita tahan dan kita bentukkan seperti ini, ya, nih, watch this. Kalau kita, ini kan kita pakai selection tools ya. Dari T, kita balik lagi ke V, kita pencet V, ya, supaya keluar si panahnya tadi. Setelah kita pencet, kita klik si lorem ipsum tadi, klik. Kita akan melihat ada anchor point di sini, bounding box dan anchor point. Bisa nggak pakai A? Nggak bisa. Pakai V. Oke. Dia akan keluar ada handle warna, ada handle lingkaran di sini, ada bounding box juga di sini. Kalau kita tarik salah satu aja, dia akan jadi asimetris. Dan ini jelek banget di mata ya. Bagi yang punya OCD ini jelek banget, serius. Jadi apa namanya, hindarilah seperti ini. Banyak banget caranya sebenarnya. Tapi cara yang paling saya suka adalah langsung tracking atau kerning. Jadi ada salah satu cabang dari desain grafis itu yang mempelajari tentang font ya. Apa namanya? Dan font itu betul-betul panjang banget dan betul-betul sangat complicated banget ya, tipografi namanya. Dan itu betul-betul melibatkan bukan hanya berapa panjang per hurufnya atau berapa tingginya font pointnya berapa, tapi dia bahas juga tentang padu padan antara font ini dengan font ini. Oke, kita skip itu, kita balik lagi. Jangan lupa kita pencet V dulu, pastikan si kursornya atau panahnya ini warna hitam, karena ini yang kita mau setiap kali default ya. Jadi kalau teman-teman di Adobe Illustrator, pastikan panahnya warna hitam, bukan warna putih. No, kita pengen warnanya hitam. Pencetnya apa? Pencetnya V. Oke, setelah kita pencet V, setelah itu kita klik salah satu. Tadi kita udah klik coba ini. Terus kalau kita pakai shift pun sama ya, dia akan symmetrical. Kalau nggak pakai shift, kita akan wow. Nah, ini kan nggak enak dibacanya ya. Nah, oke. So, teman-teman, gimana caranya supaya biar bisa tetap ininya, tapi nambah. Kalau ini misalnya kita tambah ya.
Ini pun sama. Dia nggak akan, yang berubah adalah font ukurannya, font size-nya. Tapi kalau ini, coba kita lihat ada ini, ya, ada box ini, nanti aku jelasin caranya gimana. Kita lihat ada bounding box, kita juga ada handle, tetap kita lihat handle-nya ya. Ada juga kita lihat ini, banyak banget. Tapi kalau ini bedanya adalah, nah, ketika teman-teman mainin si handle atau bounding box ini tadi, teman-teman bisa masukin si yang namanya teks ini bisa sesuai dengan objeknya teman-teman. Mas, bisa nggak nulis di dalam ini? Bisa nggak bentukinnya seperti ini? Bisa dong. Kita tik dulu. Kalau kita pencet si lingkaran ini, teksnya, lingkaran ini akan jadi teks sesuai dengan apa yang kita mau. Kita coba. Klik. Sorry, maaf. Bentar dulu. Bentar dulu. Kok nggak bisa? Biasanya bisa. Maaf. Oh iya, maaf. Nah. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Maaf. Jadi kita coba nih, kalau misalnya teman-teman udah buat nih rectangle ya, nanti kita pencet T di ujung nih, nah ada intersect, ada nanti dia berubah jadi akan lingkaran ya, kita lihat. Nah ini kalau kita klik, klek, dia akan memenuhi si objek tadi, ya. Biasanya yang bisa yang ada ujungnya ya, maaf ya teman-teman. Nah ini biasanya bisa nih, ya. Jadi teman-teman bisa kok menggunakan ini. Dan text tool itu juga bukan hanya ini aja, bukan hanya seperti ini aja, tapi teman-teman juga bisa text tool. Setelah itu teman-teman klik kanan, ada type on path tool atau vertical type tool. Ini advance ya, tapi aku tunjukin aja. So, kita akan ada ini ya. Ada si indikatornya ini, si indikatornya tulisan, terus ada gambar garis ya, melengkung gitu. Ini tujuannya buat apa sih Mas nih? Tujuannya buat ini. Ketika kita hover atau kita ada di atasnya salah satu objek, ya, kita klik nih, dia akan ada di ujung-ujungnya si objek tadi. Dan ini customizable, teman-teman. Bener-bener segampang itu sebetulnya, bener-bener sesimpel itu ya. Dan ini kalau kita ikutin gini, dia akan ikut kecil, dia akan ikut shapes-nya, tools-nya dia akan ikut ya. Wah, jadi gini dia. Mas, bisa nggak diganti di dalam? Bisa. Ini aja handle-nya di sini. Nah, diganti di dalam. Oke, so kita ulangi lagi. Text tool, pencet T. Setelah itu kita bisa ke text tool sini, klik kanan. Setelah itu type on path tool. Kita bisa klik di salah satu ujung atau garis atau sisi ya. Yang penting bisa kelihatan seperti ini. Klik. Nah, ini teman-teman akan dapat seperti ini. Bentar, mohon izin. Sebentar. Oke, maaf, ada gangguan teknis. Bentar, saya harus ngecas teman-teman. Oke, so kita ulangi lagi. T. Setelah itu kita klik kanan, type on path tool. Setelah itu kita pastikan ini ada di sisi sampai si biru-biru ini atau si objek ini nyala. Klik. Kalau udah, kita akan menemukan yang namanya tulisan kita ada di dalam, ada di luar atau menyerupai seperti ini. Mas, caranya gimana nih? Nah, oke. Sebagai contoh, saya akan kasih sebuah gambaran buat teman-teman ya, supaya teman-teman tahu penggunaannya ini gimana. Oke. So, cep. Nah, teman-teman mungkin sering sekali ngelihat yang namanya logo di dalam atau di luar objek. Jadi logo ini, atau teman-teman misalnya mau buat sesuatu lah, ibaratnya mau buat desain grafis lah, atau sebuah desain lah. Itu biasanya teman-teman bingung gimana caranya ya. Nah, kalau di Adobe Illustrator gampang banget. Kita harus copy dulu si ininya, ya. Ini cara newbie banget. Ada cara gampang, ada cara profesionalnya. Cuman kalian harus kenalan dulu nanti. Ya, so kita buat dulu ininya. Ya. Kita hapus dulu. Kita buat dulu rectangle-nya. Pencet L tadi. Jangan lupa kita juga sambil tahan si shift-nya, ya. Terserah ininya mau warna apa aja. Setelah itu kembalikan ke V. Pastikan ini pas hitam ya, bukan warna putih atau yang lainnya ya. Teman-teman kalau misalnya teman-teman bingung, wah ini kok nggak hilang ya, gimana ya, aku udah pencet ini gimana ya, simpel aja, V terus arahkan ke tempat yang kosong, klik,
dia akan hilang. Sama, kosong. Ya. Oke, V udah. Setelah itu kalian bisa pakai buat lagi, atau cara simpelnya, cara profesionalnya adalah kalian bisa pakai ALT, atau kalau di Windows Alt ya. Alt, kalau di apa namanya di Mac itu Command ya. Command C atau Control C ya, sorry, Control C ya, bukan ALT, Control C copy ya. Setelah itu kalian pastenya atau pastnya bukan V. Kalau V dia akan muncul di mana-mana. Nah, kita minta si ininya, si lingkaran ini muncul pas di depannya. Control C ya, Control C, setelah itu Control F. Up. Kalau sudah si Control F ini tinggal kita gedein dikit aja. Oke, cukup? Kalau udah cukup, tadi gimana? Kita mau ngasih si tulisan ini, ya. Tulisan ini kita pencet ke T, ya. Type on path tool, setelah itu deketin sisinya nih. Tes, sampai dia ada warna biru atau warna ungu, ada bounding box-nya tadi, atau ada si guideline-nya. Kita klik aja, klik. Nah, kalau udah, kita pencet escape, pop. Nah, udah tuh jadi. Nah, teman-teman, ini bisa teman-teman gunakan misal nih, saya nggak tahu ya. Kita coba aja, kita Pokemon gitu aja, Pikachu. Nah, kita coba aja Pikachu, kita tarik ke sini. Pop. Nah, ini ada gambar Pikachu. Teman-teman mungkin bisa nanti ini di sini tambahin Pikachu. Jadi di sini ada gambaran. Teman-teman akan buat apa nantinya. Dan ini juga mungkin bisa sebagai bounding box-nya teman-teman ketika teman-teman buat CV misalnya. Saya namanya adalah Pikachu. Nah, ini gimana nih supaya lurus nih? Ya udah, kita ini handle-nya tinggal dilurusin aja nih. Tap. Nah, kalau misalnya pengen ininya lurus bener-bener, ininya si handle ini harus ada di sini. Nah, ini kita lurusin. Nah, udah nanti. Oh ya, Adobe Illustrator itu sebetulnya gampang karena dia juga ada yang namanya snap fit ya, snap and fit. Itu nanti bisa dicari di apa namanya di daerah, saya lupa ya. Kalau nggak salah di sini deh. Ya. Nanti ini di sini nih. Ya. So, teman-teman bisa apa namanya menggunakan teknik-teknik simple tadi ya untuk buat yang namanya CV seperti ini atau poster seperti ini ya, semi kompleks ya. Tapi atau buku panduan seperti ini, atau mungkin buat seperti ini. Nah ini juga. Nah, so teman-teman, ini adalah kemarin yang saya buat ya, saya simulasi. Nah, tadi di awal saya bilang bahwa seorang desainer itu atau orang-orang yang menggunakan AI ya, atau soft skill ini, kita itu ngelihatnya nggak keseluruhan. Kita berusaha untuk ngedissect atau ngebedah ini tuh objeknya apa aja. Bisa nggak sih kita lakuin ini? Bisa. Banyak hal. Kayak misalnya skill fast tadi, kita pakai logo ini ya, skill fast. Ini praktek ceritanya. So, kita pastikan dulu, ini shapes-nya apa? Shapes-nya ada berapa? Oh, ternyata ini plus. Plus, tapi kok kotaknya ada di sini ya? Jadi kayak kembang ini bentuknya. Oke, kemarin saya ngelihat, oh ini simple. Karena tengahnya ini kosong, dia tidak ada cuts atau tidak ada potongan di sini, maka ini sebetulnya adalah bentuknya adalah rectangle. Rectangle dulu, pop, ya. Setelah itu tadi pakai apa? Kita pakai V atau pakai A? Kita pakai A dulu. Setelah itu kita turunin si bunder-bunder ini ya. Ini jelek banget namanya. Biasanya saya panggilnya aneh banget ya. Ini biasanya panggilan aslinya namanya corner bar ya, corner bar. Kita tarik aja dulu. Oops, sorry, kita lupa. Kita harus pilih dulu anchor-nya. Klik. Sampai ada satu di sini, setelah itu kita tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah terus sampai lihat, oh ternyata lebih. Oke, kita sesuaikan dulu. Tep. Kalau sudah, Mas, udah kelihatan ini. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Saya akan ngajarin satu tools lagi ya, teman-teman yang bener-bener keren. Tadi kita udah A, V, L, M, T. A, V, A, L, sorry. A, V, L, M, T. A, V, L, M, T. Ada 5. Tinggal satu nih. Ketika kita udah, ya kita bisa C, V. Bisa, nggak apa-apa. Pakai C, Ctrl C, Ctrl V dulu deh. Nggak apa-apa deh. Setelah itu kita jajarin dulu sampai dia betul-betul nih. Pop, snap fit, snap to grid. Ya. Kalau udah, pencet
O di keyboard. O itu adalah rotation tools. Ini bisa diputer, rotation tools. Dan rotation di AI, ini jelek banget warnanya, maksudnya terang banget ya, caang. Ya, oke, kita ganti warna ini aja. Nah, oke. Nah, rotation di AI, ketika kita pencet O, ya, itu kalau kita gerakin, dia akan rotate sesuai dengan yang kita mau. Bisa. Kalau kita gerakinya pakai shift, dia akan rotate-nya betul-betul ngikutin derajat atau simetris. Ya, seperti ini. Dulu kita ganti layer aja dulu. Kita ganti layer di 2 supaya enak. Nah, oke. Oh, sorry. Oke. Nah, setelah udah kita ganti warna, nanti belum ke warna ini teman-teman. Ya, kita masih di tools ini aja dulu. Oke. Namanya seret. Oke, kita ganti, kita sesuai nih. Sama nggak? Oh, ternyata ini gini. Gimana, Mas? Oke. Cara paling gampangnya adalah kita lihat dulu apakah shape-nya sesuai. Kalau nggak sesuai, berarti kan kita, aduh ini mirror ternyata ke sana, cuy. Gimana dong? Pakai O, ya. Saya tuh shift tahan, setelah itu geser aja si kursor ini, geser ke kanan atau ke kiri. Atas, bawah. Ya, dia akan mirroring dengan sendirinya. Temukan, nah gini nih. Oke, kalau udah gimana nih Mas? Oke, tinggal diklik dua-duanya pakai selection tools, ya. Sampai keluar seperti ini ya, warnanya. Saya tuh Ctrl C, Ctrl V. Sorry, Ctrl F, maaf. Saya ulangi lagi. Ctrl C, diklik dua-duanya. Kalau nggak bisa dua-duanya pakai selection tools. Saya tuh sampai ke select semuanya. Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F. Fanta, bukan Victory. Fanta. F. Setelah itu, dengan tahan Shift, kita geser dua ini ke samping. Tes. Setelah kita geser, kita pakai rotation tadi, kita geser. Sesuai apa enggak? Duh, gimana nih Mas? Gimana nih? Duh, bisa nggak ya? Yo, gimana nih? Nah, jangan khawatir teman-teman, ketika seperti ini, teman-teman tinggal sesuaikan shapes-nya aja. Ini belok kemana? Oh, ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, dah. Teman-teman akan mendapatkan shape seperti ini. Logo dari Skillfest. Nah, pertanyaannya, aduh, ini gimana ya? Ini kan masih satu-satu ya. Nggak gabung. Gimana cara gabungnya? Selection Tools, pakai V, klik V. Setelah itu select semuanya, pilih semuanya. Klik kanan. Di sini akan ada pilihan Group. Nah, di sini teman-teman bisa mulai yang namanya mewarnai sesuka-suka hati teman-teman masing-masing. Mau seperti ini, kayak logo BPJS atau kayak apa BUMN, boleh, terserah. So, teman-teman, ini basic ini dulu ya. Kita udah berapa lama nih? Udah tinggal 30 menit lagi aja nih. Ada yang mau ditanya ini? Teman-teman? Atau enggak? Atau kita lanjut aja, saya sambil minum aja kali ya, Mas Ubay. Oke, silakan Kak. Nah, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh lanjut di kolom komentar dulu. Boleh. Mungkin kalau misalnya nggak ada, Mas Gusti bisa lanjut aja. Nanti kita sesi tanya jawabnya di akhir, Mas. Oke, siap. So, teman-teman, setelah kita udah tadi ya, kita akan kenalan sama yang namanya. Nah, ini perlu ada apa namanya? Perlu perhatian khusus. Karena kalau tadi kita udah kenal A, V, L, M, T, O, ini kita kenal lagi ada beberapa tools ya. Saya biasanya pakai ini Ctrl 7 atau Command 7 atau Ctrl 7 ini untuk masukin gambar ke dalam sini. Kalau misalnya ada gambar gede banget kayak gini, ini nggak bisa digerakin misalnya, terus kita cuma mau ngambil kepalanya doang, kan biasanya kita capek banget tuh yang namanya, oh ini di crop nih, langsung crop aja nih sini. Nah, kita crop nih. Berap, kita crop. Udah gitu jelek banget ke cropnya gitu misalnya. Nah, terus udah di crop, kalau udah di crop, ini kalau di crop lagi bisa nggak? Keluar nggak bawahnya? Enggak dong. Berarti kepotong betul-betul.
Jadi aset atau gambar kita itu nanti kepotong. Nah, ada caranya kalau di Adobe Illustrator. Kita masukin atau masking namanya. Ini paling simpel banget dan ini paling sering kepake banget, dan foto-foto, background foto biar ganti itu sebenarnya pakai itu gitu loh. Ini kayak misalnya ada salah satu foto ini ya. Ini dia kalau nggak salah pakai background aslinya dia. Ya, tapi kita bisa, oh enggak. Ini bisa pakai gini-gini juga. Nah, ya. Oke, sekarang kita pilih objek dari dari internet. Teman-teman bisa cari aja objeknya, misalnya kita jangan Pikachu lagi deh, misalnya Mario Bros. Nah, kita lihat Mario sekarang, kita lihat Mario yang bagus deh. Nah, ini lucu nih. Ini kalau di Windows biasanya klik kanan save, setelah itu nanti di drag and drop aja. Kalau di Mac dari web itu udah bisa ditarik aja. Kita akan keluar yang namanya Pak Mario-nya ini. Asik Pak Mario. Oke, Kak, aku mau si Mario ini background-nya hilang. Gimana caranya? Banyak cara. Kalau di Adobe Illustrator ya, ini kita udah basic to advance ya. Jadi teman-teman udah kenalan tadi. Ya, saya nggak ngajarin warna dulu ya teman-teman, karena kalau warna teman-teman nanti bisa cek aja di sini. Nah, gampang. Di sini udah tinggal ganti-ganti aja. Ya. So, ini untuk prakteknya supaya lebih cepat dan teman-teman juga lebih enak, lebih enjoy banget kalau mau buat CV. Itu caranya adalah teman-teman si Mario-nya ini tadi, yang ini, sebetulnya karena sekarang itu udah banyak, kita klik aja ya. Kita pergi ke sini, dulu. Kita pergi ke Finder kita, file kita munculin dulu. Ini udah ada, kita kasih nama Mario Bros. Udah. Setelah itu teman-teman bisa ke remove background ya, remove background HD. Nah, teman-teman bisa pakai remove.bg ini, tapi biasanya saya pakai yang ini karena ini HD banget. Tinggal drag and drop lagi teman-teman, nggak usah susah-susah. Kalau misalnya nggak mau habis waktu ya teman-teman, something went wrong. Oke, upload image, kita cari image yang terakhir, date edit-nya kita cari image-nya Mario, atau kita cari aja Mario Bros biar gampang. Oke, JPG upload. Setelah di-upload, dia akan nanti processing sendiri, dan ini gratis ya teman-teman. Bener-bener gratis ya. URL-nya dari image manapun juga bisa ya, tapi saya lebih suka kalau di-download ya. Dan dia sama loh resolusinya dibanding dengan remove background yang lainnya atau HD ini. Yang ini dia bagus sih, cuman dia resolusinya kurang. Jadi pakainya adalah erase.bg. Ingat, erase.bg ya. Satu kita tinggal download aja ya, atau download HD ya, bisa. Kalau download HD biasanya satu kali aja dia. Oke, kita download, tuh udah datang tuh dia. Nah, kita lihat downloadannya kita. Tes. Nah, kita pingin si Mario ini yang tadinya, oh iya, Mas, gimana caranya si Mario ini kalau di Adobe Illustrator? Sebenarnya ada ya. Namanya adalah image trace. Kita image trace ini tracing ya, dan dia nanti akan jadi per pixel. Nah, ini teman-teman, ini namanya per pixel ya, PPI, pixel per inch, kerapatan setiap pixel. Jadi teman-teman sering dengar, sekarang ini namanya pixel per inch-nya. Dan ini dikarenakan adalah menggunakan bitmap ya, kotak-kotak ini. Teman-teman lihat kotak ini. Nah, ini yang membentuk si kumisnya Mario, kumis baplang ya. Ya. Setelah kita coba ya, kita image trace dulu, kita cek dulu tracing presetnya seperti apa. Ya. Ada default, ada high fidelity, ada low fidelity photo, ada 3 colors, 6 colors, 16 colors, shades of grays, black and white, sketch art, silhouettes, line art, technical drawings. Teman-teman bisa main-main sama ini nanti ya. Tapi biasanya kalau mau yang agak sedikit bagus ya, itu biasanya pakai high fidelity photo. Kita klik aja. Nanti akan ada yang namanya progress bar ini muncul ya. Nah, di sini udah kelihatan agak sedikit berbeda dari yang tadi. Yang tadi seperti ini, yang selesai di trace itu dia agak sedikit, nah kelihatan ya, dia akan ngikutin shapes-nya seolah itu dilukis pakai cat. Setelah itu ini masih belum bisa diapa-apain. Caranya gimana? Di expand. Setelah di-expand, ini kan banyak. Nah, ini adalah shapes, teman-teman. Ingat, kuncinya tadi. Kita sebagai seorang desainer atau kita sebagai seorang manusia itu,
Kita tidak bisa melihat semuanya secara general atau garis besar, kita lihat spesifik dulu, detail dulu ya. Jadi supaya kita bisa tahu bentuknya seperti apa, kita mau buatnya seperti apa. Nah, ketika sudah ada seperti ini ya, teman-teman bisa klik 2 kali atau ungroup. Nah, ketika sudah di ungroup ya, biasanya ungroup all deh. Ungroup lagi 2 kali. Nah, however, kekurangannya dari si tracing ini tadi, dia biasanya sisi-sisinya akan seperti ini. Dan ini takes a long time to process kalau misalnya kita mau buat cepat. That's why kita menggunakan yang namanya erase.bg atau software ya. Kalau saya dulu dibilangnya pakai Jin, kalau katanya instruktur saya dulu. Ya, setelah udah seperti ini teman-teman, kita mau masukin si Mario ini di sini. Gimana caranya masukin Mario ke sini? Apakah pakai crop? Oke, kita crop. Kalau kita crop, berarti kita nggak bisa masukin Mario-nya, kita kelihatan misalnya seperti ini. Kita pengennya seperti ini. Wah, lama nih. Oke, teman-teman, kita aktifkan dulu si Windows layer ini. Ya. Windows, kita cari layernya. Tap, kita aktifkan dulu. Ya. Setelah itu kita ini, garis yang ngarah ke kanan ini, kita klik sekali. Klik. Nah, di sini akan ada semua objek yang terdaftar. Teman-teman bisa lock ini masing-masing supaya tidak terganggu ya. Atau teman-teman mau hilangkan dulu supaya tidak terlihat ya. Nggak bisa diapa-apain ya. Kita munculin lagi ya. Supaya nggak ganggu lah ketika nanti diekspor. Nah, ketika teman-teman nanti sudah menggunakan ini ya, perlu diingat teman-teman, ini adalah teknik ya, sebuah teknik di Adobe Illustrator. Ya, ini basic teknik banget karena kita nanti pilih layernya di sini. Nah, ketika kita udah milih nih si Mario nih, sebetulnya ada banyak cara. Kita biasanya pakai embed ya, supaya ngilangin yang namanya ini. Si garis bounding box ini. Kenapa kok biar hilang? Biar nanti sama si Adobe Illustrator-nya dikiranya ini tuh udah objek dan dia akan berubah. Lihat warnanya berubah. Pop, agak sedikit ini ya. Dia udah masuk ke dokumennya atau settingannya si Adobe Adobe Illustrator tadi. Kalau udah, kita bisa klik ini si Mario tadi, kita mau masukin dia dan merubah background-nya ini. Caranya gimana? Oke, nih ya. Kita klik dulu Ctrl C, setelah itu Ctrl F itu paste in front. Jadi dia akan ada di depannya dia. Ada di depannya si objek. Depannya C dan F. Saya ulangi, C dulu, klik dulu. Yang pertama pakai V dulu, pastikan hitam. Setelah itu klik si kotaknya ini, kotak orange-nya. Setelah itu kita C, Ctrl C atau Command C. Setelah itu Command F atau Ctrl F. Mantap. Pastikan nanti di sini ada path ya. Sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba ada. Nah, ini udah bener nih. Kalau sudah ya, ini simple. Saya kasih tahu cara dasarnya dulu, nanti kita biar bisa ada cara kerennya lah. Gampangnya aja, cara keren. Ya. Kalau tadi di awal saya bilang, Adobe Illustrator itu sebenarnya tentang layer. Layer di Adobe Illustrator itu benar-benar se-fleksibel itu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, atau misalnya objeknya ketutupan gini, kita mau naikin itu bisa. Nah, klik drag and drop, atau klik dulu, tahan kliknya, bawa ke bawah nih si Mario tadi. Pastikan ada di rectangle atau di antara rectangle ini. Jadi dia ada di antaranya, di sandwich dia nih posisinya, dia ada di tengah. Kalau udah ya, kita klik si ini tadi, rectangle atas di sini ya. Ini ada apa namanya poinnya, kita tinggal klik to target ya. Kalau udah, setelah itu kita tahan shift, kita klik juga. Setelah itu biasanya ini akan ada pilihan di sini, mask. Kalau tidak ada, cara paling gampangnya adalah Command atau Ctrl 7. Ctrl 7, saya ulang lagi. Klik dulu si Mario-nya. Setelah itu kita klik
Halo, Mas Gusti. Halo. Suaranya di saya nggak masuk, Mas. Atau di teman-teman kira-kira masuk nggak ya? Tadi itu. Nah, oke, ini udah masuk, Mas. Oke. Ternyata habis. Sampai mana tuh tadi? Ya Allah, saya bersalah nih. Gimana nih? Tadi sampai Mungkin yang ya, sampai ini ya si Mario ya. Oke, ya saya yang ulang ini, lagi Mas. deh Mario-nya. Si Mario nih. Oke, tadi kalau udah si Mario-nya dari awal ya, teman-teman. Kita embed dulu nih. Klik embed. Kalau udah selesai, kita taruh aja di atasnya si rectangle tadi. Kita selection rectangle-nya. Caranya adalah teman-teman aktifkan dulu di window, cari layer. Kalau udah, dia akan ada di sebelah kanan sebelah sini ya. Toolbar di sini. Kita klik tanda panah yang ke kanan. Klik. Setelah itu nanti teman-teman akan lihat banyak objek yang ada di sini. Nih, ini namanya objek semua nih. Ini ada kedaftar semua. Ini bisa digambar, bisa di nih. Ini teks ini Pikachu kalau kita buang nih. Terus hilang tuh dia. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngerubah si ininya dengan ada PNG atau misalnya backgroundnya kosong ya, biasanya CV kalian buat tuh pengen rubah backgroundnya, caranya gini. Bisa di ada Photoshop, bisa di Illustrator, tapi kali ini Illustrator ya. Oke. Yang pertama adalah klik si Mario, bisa diklik 2 kali, bisa Mario berdiri, diklik 2 kali dulu aja biar kita kasih nama ya. 1, klik Mario berdiri, kita dorong atau kita turunin si Mario ini sampai ada di tengah. Oh, ternyata path-nya belum kebentuk lagi. Caranya gimana tadi? Ctrl C, Ctrl F. Nah, akan ada path 2 di sini. Path. Mario berdiri, kita tarik ke atas, pastikan Mario-nya ada di tengah-tengah. Kalau udah, path yang atas atau rectangle yang atas ini yang terseleksi, dengan Mario berdiri kita seleksi dengan cara shift klik. Kalau udah diklik, kita pencet yang namanya command atau control 7, angka 7. Command 7. Oh, can make clipping mask. The selection must contain more than one object. Katanya gitu. Oh, berarti belum ke select dia. Pastikan kalau ke select ya, nih ya teman-teman. Pastikan di sini, nih ada warna ininya sama si bounding box-nya tadi. Nah ini. Jadi klik, tahan shift, klik sampai ada biru-birunya ini artinya 2. Dan pastikan objek yang mau dimasking itu ada di bawahnya objek rectangle atau tools. Atau media maskingnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita nggak perlu bingung Mario mau digerakin ke atas ke bawah, kita misalnya mau apa namanya, sebentar dulu, saya danin dulu ini, back dulu. Oke. Nah, kita nggak usah bingung nih, Mas, ini gimana caranya? Mario-nya bisa nggak digedein? Bisa. Kita mau nih, kita pakai ini dulu. Nah, kalau udah seperti itu teman-teman, kita tinggal done aja, klik aja, atau di sini biasanya ya, nih, di sini tulisannya done. Oh nggak ada, di sini berarti. Dulu, wait, up. Nah, ya teman-teman, di sini udah. Biasanya di escape ya teman-teman, klik aja escape atau di enter. Biasanya nanti enter aja. Kalau nggak bisa, ini back one level, dah. Nah. Di sini teman-teman akan dapatkan Mario dengan background warna orange. Kita mau ganti backgroundnya jadi warna biru, teman-teman tinggal nih, ini yang tadi saya bilang. Control atau Command Shift terus plus kurung kurawal atau kurung kotak ini yang tutup. Jadi dia pindah ke bawah dulu. Atau caranya adalah Windows ya, teman-teman. Windows tadi ini Clip Group ya, pastikan dia ada di bawahnya path. Setelah dia udah ada di bawahnya path, kita klik rectangle ini, kita ganti warnanya menjadi warna biru misalnya. Setelah itu kita balikin lagi dia. Terus, nah berubah deh. Sama halnya sama Pikachu juga. Kalau misalnya Pikachu mau ikut nih, wah mau masukin Pikachu nih gimana nih? Masukin aja Pikachu-nya. Kita resize dulu tadi seperti biasa. So, ingat tadi Ctrl C, Ctrl F.
pastikan ini rectangle ada ya. Setelah itu kita klik Pikachu-nya, mana ini? Oh ini, Pikachu, kita kasih nama. Pikachu, Pikachu 2, karena Pikachu satunya udah ini ya. Oke, Pikachu 2 kita masukin pas di tengah-tengah rectangle ini. Kalau udah, kita lihat dulu pastikan. Oke. Oh, ada 3 ternyata guys. Oke. Kita pastikan dia ada di tengah sini. Udah. Kalau gitu kita klik shift, klik 2 ini, up. Satu komen atau kontrol 7. Nah, kok nggak ada ininya mas, gimana? Nggak usah bingung. Ya. Oke, balik lagi, kita shift. Ya, ini, satu komen 7. Nah, kalau udah, kita, aduh, ini yang mana ya? Oh ini, ini besar, rectangle besar. Besar. Oke. Nah, si rek ini, teman-teman, tanpa teman-teman harus seleksi sebetulnya, ya, rectangle ini, kita klik. Ini kita bisa ganti langsung dari sini. Tuh. Nah, there you go, teman-teman udah dapat yang namanya ide buat bikin CV. Ada sih banyak sebetulnya cara-caranya, cuman tadi teman-teman itu sudah bisa pakai Adobe Illustration atau Illustrator ini dengan basic banget. Mas, cara terakhir, cara untuk nge-exportnya gimana? Pastikan teman-teman, ketika teman-teman mau ekspor, ini yang saya biasa lakukan ya. Nggak tahu ini kebiasaan. Secara saya bisa salah banget ya. Teman-teman, intinya di sini saya bukan yang jago-jago amat, enggak. Saya cuma punya pengalaman 10 tahun ya, mungkin sedikit lebih banyak daripada teman-teman ya di dunia Adobe Illustrator, dan saya betul-betul hampir setiap hari itu megang. Kalau mungkin ada cara yang lebih cepat silahkan aja. Tapi cara saya adalah kita ke M, kita endpoint, kita selection semuanya ini ya. Pop. Kita ganti warnanya menjadi warna hijau, warna putih. Setelah itu kita rectangle ini kita bawa ke bawah. Loh mas, ini kan tadi ada banyak. Gimana caranya tuh? Nih, caranya adalah ungroup. Mana ungroup? Oke, kita belum saksi. Ungroup. Nah, teman-teman bisa pencet group tadi, klik kanan, terus setelah itu pencet group. Belum. Kalau udah pencet grup, nanti teman-teman akan lihat ada grup di sini, ada rectangle warna putih. Kita selection semuanya, ya. Jangan biasakan Ctrl A ya. Ctrl A ini nanti yang ini ikut selection juga. Ketika sudah, klik kanan. Setelah itu export atau call for export single asset. Ya. Kalau export selection nanti mereka akan ngebedah. Nah ini nih. Seperti ini. Setelah sudah, teman-teman bisa aset satu ini ganti dengan misalnya contoh CV. Contoh CV. Nah, ketika udah seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman mau pakai apa nih? Tadi kita dokumennya adalah dokumen RGB. RGB itu biasanya pakai PDF karena kita pakai screen. Cuman medianya media A4. Ya udah, kita pakai PDF aja. Setelah kalau sudah, teman-teman bisa pilih nih di sini. Mau yang mana, di mana? Kita mau di-download aja. Choose, and then kalau sudah, export asset. Tek. Biarkan dia sampai ada tulisan, biasanya di sini ada 50%, sekian persen, ya. Nah, kita akan lihat contoh CV. Dah, jadilah teman-teman contoh CV atau contoh yang namanya Adobe Illustrator, atau teman-teman sudah berhasil membuat ada shapes, ada teks, ada foto, ada warna. So, teman-teman, kayaknya itu aja ya untuk saat ini. Aku harap aku bisa ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman, dan mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya silakan tanyain aja langsung di kolom chat atau langsung ngobrol sama aku langsung ya. Intinya adalah ada satu pesan yang aku harus sampaikan ke teman-teman ya. Doesn't have to be perfect but it has to be understand. So teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu pengen betul-betul buat sesuatu, karya sesuatu, nggak perlu perfect teman-teman. Bener kok, ATM itu amati, tiru, modifikasi itu betul. Desainer itu juga, atau setiap orang ya, bukan hanya desainer, itu mereka ngelihat, terus setelah itu mereka buat, setelah itu mereka modifikasi. Itu bukan copyright, nggak, karena nggak sama. So it doesn't have to be perfect, nggak perlu terlalu perfect, karena apa? Perfect itu bonus, ya. But it has to be understandable.
Jadi dari perspektifnya yang membaca atau orang-orang yang lihat itu bukan hanya estetik tapi juga gampang dipahami. So that's it for me teman-teman untuk sesi kita kali ini ya. So aku berharap bisa ketemu teman-teman lagi. Ya jangan lupa nanti kalau misalnya ada yang mau tanya mungkin bisa ke panitia atau gimana. So thank you. Bye. Oke, Mas Gusti, terima kasih buat sharing session-nya ya soal Adobe Illustrator. Nah, Yes. teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dulu ya. Bisa di kolom komentar, itu bisa diketikkan atau misal kalau teman-teman mau naik, itu juga boleh. Nanti teman-teman ngomong langsung Boleh. sama Mas Gusti. Nanti saya yang bantu setting, jadi teman-teman bisa sampaikan aja. Nah, sebelum dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Mas Gusti, aku juga izin Siap. tanya ya soal Adobe Boleh. Illustrator. Kita Boleh. mulai karena ini lagi basic dan kita juga masih ada sekitar 20 menit sebelum sesi kali ini diakhiri. Nah, Siap. ini setelah saya lihat, karena dulu kan aku juga sempat megang Corel Draw ya, Mas, dan Photoshop. Nah, kalau aku tuh tipikal yang apa ya, kayaknya lebih enak Corel Draw deh, karena kan bisa apa ya, adjustable gitu loh, Mas. Daripada daripada Photoshop ya. Aku nggak tahu ya, mungkin aku belum expert di Photoshop atau gimana kala itu. Nah, kalau misal ini kayak ini nggak sih, Mas? Kayak Adobe Illustrator itu kayak gabungan Photoshop sama Corel nggak sih, Mas? Pertanyaan yang sangat bagus banget, Mas Ubay. Banyak banget orang-orang yang bilang bahwa Adobe Illustrator itu gabungan antara Photoshop dan Corel. Sebetulnya Adobe Illustrator itu sama dengan Corel, tidak sama dengan Photoshop. Karena kegunaannya sendiri, Mas Ubay, kalau untuk Photoshop itu betul-betul dia tanda kutip ngerender dan ngedit berhubungan dengan foto. Dan satuan foto itu kan bukan vektor. Dia satuan foto itu adalah bitmap. Makanya sering kita ngelihat atau dengar adalah bitmap. Sedangkan di vektor itu kita tahunya adalah PPI, pixel per inch. Jadi yang ngebuat si objek atau si desain tadi itu benar-benar kelihatan pop up itu kalau di Illustrator kita pakainya adalah vektor. Kalau dibilang, saya rasa kalau dibilang gabungan antara Corel dan Photoshop itu kurang tepat ya, karena sebetulnya Adobe Illustrator itu sama. Ya, saya juga dulu pegang Corel X7 masih 7. Setelah itu belajar lagi, ternyata Adobe Illustrator itu menurut saya adalah simple gitu loh. Jadi sama aja analoginya, sama kayak teman-teman pakai motor Vario sama Beat. Photoshop mungkin adalah motor kopling. Nah, Vario sama Beat sama Matic-nya. Mungkin mesinnya lebih gede Vario sedikit daripada Beat. Dalam hal ini si Adobe Illustrator itu punya sebuah ekosistem yang dia akan ngebentuk atau ngebantu semuanya. Tadi seperti yang saya jelasin tuh Mas Ubay. Jadi ketika teman-teman udah masuk Adobe Creative Suite ya, Adobe CC ya, Creator kalau nggak salah, teman-teman bisa benar-benar terintegrasi. Bukan hanya Adobe Illustrator aja, si progress tadi bisa dibawa ke Adobe Lightroom. Mungkin nanti dibawa ke Adobe Bridge, nanti ke Adobe XD yang buat UI UX. Di situ nanti bisa kerja tuh. Nah, jadi kalau dibilang sama atau enggak, atau beda atau enggak, ya untuk sama Corel Draw hampir sama lah. Orang-orang yang dari Corel Draw pasti bisa pakai Adobe Illustrator. Gitu paling. Oke Mas, makanya Silakan. tadi itu sebenarnya kalau dari fitur-fitur, aku tuh masih familiar sih kayak apa namanya yang tadi ya, kita tuh kayak bisa nge-crop gambar, terus habis itu gampang banget ya. ujung-ujungnya diklik, terus nanti tulisannya bisa penuh. Nah itu, cuma paling bedanya kalau Adobe Illustrator ini gelap ya Mas. Kalau Corel waktu itu aku sih ini ya, putih ya temanya. Iya. Jadi, ya. Menarik. Pertanyaan menarik. Oh, gelap ya interface-nya ya? Enggak juga. Sebetulnya nggak tahu ya kalau di Windows ya. Karena saya udah lama nggak pakai Windows. Terakhir kali pakai Windows itu 2015. 11 tahun lalu. Setelah itu saya pakai Apple. Bukan karena apa, ternyata somehow saya nggak tahu nih ya. Somehow si Adobe Illustrator runs best itu di Apple. Kalau untuk yang lain itu kayak Photoshop kayaknya bagus di Windows ya, tapi banyak desainer itu yang menggunakan Apple. Ternyata memang saya pakai juga wah gitu loh, bukan wah aja, wah keren. Maksudnya
warna ya. Nah, terkait sama interface itu sebetulnya di Adobe Illustrator itu sama Photoshop kita bisa milih kok. Ada dark theme, ada yang bright themes, kita bisa milih putih, abu, yang kayak punya saya tadi, dark atau black. Jadi kita benar-benar bisa milih karena saya adalah orang-orang yang suka gelap, ya makanya saya pilih gelap gitu loh. Bukan karena oh terlalu gelap, nggak bisa di adjust kok. Itu adjustable, customizable. Ah ini Oke, ada yang tanya tuh. Iya, iya Sorry Mas Mas Gusti. Gusti, izin tanya di luar konteks ID Kit. Saya dulu pernah belajar AI karena suka dengan ngedesain buat proyek pribadi tersebut. Yang susah menurut saya desain itu sendiri. Gimana caranya mengasah sense of design? Ah, keren banget, gila pertanyaannya. Teman-teman, bukan kebetulan ya Mas Ubay ya. Nah, selain saya adalah praktisi desain atau desain grafis, saya adalah dosen komunikasi visual. Jadi dalam ilmu komunikasi dan juga desain itu sebetulnya kita sense of design ya, benar, sense of design itu harus ada. Setiap orang itu punya selera sendiri-sendiri teman-teman. Setiap orang itu seleranya beda-beda. Setiap orang itu juga nggak bisa disamakan seleranya. Tetapi orang itu pasti ingin sebuah kejelasan. Nah, desain itu proses untuk memudahkan seseorang mendapatkan informasi. Bukan proses bagus-bagusan aja estetik. Desain itu kita membuat sebuah hal yang tadinya kita susah untuk komunikasi, akhirnya kita bisa mengkomunikasikan. So that's why banyak sekali poster. Dulu orang-orang mengkomunikasikan kekesalan mungkin dalam hati atau dalam pikirannya dalam bentuk painting, sekarang dalam bentuk poster, sekarang dalam bentuk desain, sekarang dalam bentuk macam-macam. Nah, bagaimana cara ngelatih sense of design? Kalau saya dulu waktu saya belajar di tahun awal saya itu otodidak belajar desain ya, karena saya benci sekali, karena saya benci sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya belajar, setelah itu saya beli buku punyanya Julia Schonlau, sekarang sudah nggak terbit lagi, ya, Essence of Design judulnya. Setelah itu saya juga beli buku punyanya UNER. Setelah itu akhirnya saya mulai belajar lewat course-course online, ya, effort memang. Saya ada yang bayar, ada yang gratis juga, tapi banyakan bayar ya, karena betul-betul detail. Dulu saya ada di saya lupa namanya, Garrett Design kalau nggak salah. Teman-teman bisa belajar di situ. Murah kok dia, 100.000 per bulan, 150 dulu. Nah, caranya adalah sering melihat desain. Ada banyak banget desain-desain di dunia ini ya, yang teman-teman itu, ya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Kita sebagai seorang desainer itu kadang-kadang melihat sesuatu tuh langsung teknis. Wajar kok teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat misalnya ada poster atau lihat gambar langsung berpikir shape-nya bundar, segitiga, nanti ditempel warnanya kuning. Itu bener banget dan itu sesuai sama yang disampaikan sama salah satu komunikator ya. Ada salah satu komunikator namanya Julia Hefland, dia menyampaikan bahwa manusia itu punya tendensi untuk membuat sesuatu yang simpel itu menjadi sangat-sangat kompleks di pikirannya. Itu wajar. Dan ngelatih sense of design itu memang nggak bisa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, nggak. Tiap hari kita ngeliat. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Ini kebetulan. Nah, ini di sini saya buat ini sendiri untuk keperluan ini simple ya. Saya suka hal-hal yang simple ya. Desain itu juga ada kategorinya, ada brutalis, ada simple, ada abstrak, sekarang juga ada neo, ada banyak banget ya. Tapi salah satu untuk ngelatih atau supaya sense design itu lagi balik adalah sering banget melihat. Sering banget kita bukan bengong ya, gampangannya adalah ini gimana sih ya, terus nyoba-nyoba. Dari situ, dari nyoba-nyoba kita akan punya sense of design dan kita akan menemukan jalur atau sub design mana yang kita anut. Seperti itu mungkin. Jadi gitu Mas Ubay. Dan ingat, ya, doesn't have to be perfect, but it has to be understandable. Itu aja, paling penting itu. Nggak perlu terlalu perfect. Oke, siap Mas Gusti. Nah, ini ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman. Kita kasih satu pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya sudah boleh. Langsung join aja, langsung ke stage aja. Nggak apa-apa. Ya nih, ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oke. Sense of design ya, karena saya dulu punya buku banyak banget ya, maksudnya bukunya udah dipinjemin orang-orang udah nggak balik lagi itu sayangnya. Kayak gitu kan memang tipikalnya kalau orang-orang ya, kita udah pinjemin buku nggak balik lagi. Jadi intinya teman-teman kalau misalnya teman-teman gini ya, saya agak sedikit cerita
Dikit Mas Ubay, sambil nunggu pertanyaan ya. Saya dulu tahun 2015 itu basically saya suka, awal itu suka arsitek. Setelah itu, padahal saya waktu itu kuliahnya bukan arsitek, saya komunikasi waktu itu. Setelah lulus kuliah itu saya kok pengen banget ya belajar arsitek ya. Akhirnya saya main The Sims tuh. Main The Sims terus tiba-tiba kok suka sama desain-desain ya. Terus kok kayaknya pengen buat desain-desain kayak simpel-simpelan gini gitu loh. Kayak apa namanya, desain-desain simpel gini kok pengen gitu loh. Dulu awalnya pengen banget. Belum tahu tuh rule-nya kayak gimana, asal aja udah. Terus ada beberapa temen bilang, "Lu pakai Corel deh, Gus. Kayaknya Corel lebih gampang deh." Begitu pakai Corel, bingung sendiri, gimana ya caranya Corel ya? Terus kok ngelihat ada teman-teman yang pakai AI, yang pakai Adobe Illustrator. Kok kayaknya lebih kompleks ya. Awal takut deg-degan. Akhirnya selama 1 tahun 2015 itu saya nyoba pakai Corel. Saya nggak nemu apa namanya, ibaratnya kalau naik motor itu nggak nemu cara untuk ngebok atau buat apa namanya cornering yang enak gitu ya. Saya nggak nemu tuh. Akhirnya saya coba tuh pakai motor lain yang sama ininya kelasnya. Saya pakai Vario tadi akhirnya. Ini bukan masalah jelek bagusnya ya. Ya, jadi bukan masalah bagus atau jeleknya, cuman akhirnya saya nemu di Adobe Illustrator itu yang memang benar-benar ngebuat ngeklik dan alhamdulillah sampai detik ini setiap kerjaan saya mau itu kerjaan di kantor atau memang saya dapat project dari beberapa apa namanya clients itu saya gunakan AI dan memang kebantu banget. So, teman-teman sekali lagi start small ya dan continue komitmen. Start small, continue commitment. Dan yang paling penting lagi kalau dalam dunia desain, it doesn't have to be perfect, but it has to be understandable. Nggak perlu terlalu perfect, yang penting bisa dilihat, disampaikan artinya. Gitu, teman-teman. Ada pesan baru nih. Oke, ini ada pesan dari Terakhir nih. Iya. Tanggapan. Jadi sama Mas Gusti, saya dulu juga arsitek, pengen kuliah arsitek, suka arsitek, pengen kuliah arsitek, tapi ternyata lebih suka desain suatu produk karena suka sama produk-produk lifestyle. Terima kasih insight-nya Mas. Oh ya, Keren terima banget. kasih banyak teman-teman ini ngasih apresiasi. Thank you so much teman-teman yang udah hadir di sini. Mas Yap. Ubay, thank you so much ya udah diundang nih, Skillfest keren banget nih. Siap, Mau dong sama-sama. ada serial lagi dong yang intermediate. Boleh. Gak apa-apa deh. Pasti tentunya Mas. Nanti bisa kita buatkan lagi ya ke depannya kalau misalnya ada peluang. Nah, ini karena waktunya juga tinggal 10 menit. Dan nanti biar teman-teman juga lebih penasaran ya. Nanti tentunya kalau misalnya dari recordingnya juga mungkin akan ada aksesnya ke depannya. Jadi kita bisa lanjut aja nanti semisal memang ada kelas lanjutan, teman-teman bisa pantingin aja di Instagramnya Skillfest 2026. Nah, kalau begitu karena waktu kita sudah habis, teman-teman. Terima kasih Mas Gusti atas segala insight-nya hari ini soal Adobe Illustrator dan juga teman-teman peserta yang sudah hadir. Kalau begitu kita ketemu lagi di kelas-kelas Skillfest 2026 lainnya. Terima kasih. Jangan lupa link absensinya ya, ada di kolom komentar. Link absensi dulu. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Gusti. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore.